Kalau yang 1, 2, 3 mungkin udah tahu semua bahayanya. Yang terakhir tadi ada yang nyebut salafi moderat. Nggak ada yang moderat, Pak. Kenapa? Semoderat-moderatnya salafi masih memusyrikkan kelompok lain, masih membid'ahkan umat Islam yang lain, masih mengkafirkan umat yang lain. Jadi menurut saya nggak ada salafi moderat tuh, nggak ada. Hanya bahayanya lebih kecil gitu saja. Tapi apakah tidak berbahaya? Berbahaya. Kenapa? Beberapa orang pelaku teror itu terilhami juga dari mereka. Seperti pelaku bom Surabaya itu pendengar setianya Syafiq Basalamah loh. Assalamualaikum, selamat pagi. Setelah kemarin saya tampilkan videonya Gus Najih, ini ada yang bertanya. Namanya Abdul Hadi Mataram. Part 3 mana? Seri 3, seri selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya tampilkan video-video model begini? Karena memang penting dan perlu. Saya tampilkan karena apa? Di samping dia ini ahlinya, orang yang sering meneliti, orang yang pernah membuat tesis dan lain sebagainya, makanya layak. Kalau saya pribadi, saya bukan peneliti. Makanya juga banyak kan video di channel ini dari kiai ini A, B, C, D, karena mereka kiai. Misalkan bicara dalil maka lebih pantas. Kenapa di Indonesia banyak ulama KW atau ada orang-orang yang sebenarnya dia itu belum pantas jadi ulama tapi diberi tempat, akhirnya memaki, akhirnya jadi penghasut dan lain sebagainya? Karena dia belum layak jadi ulama lalu diberi panggung, gitu loh. Misalkan saya ini, karena saya ini bukan ulama, saya bukan kiai, makanya saya tidak pernah dalil. Pas kan? Walaupun saya bisa belajar dalil, bisa. Tapi karena saya bukan kiai, saya tidak layak untuk berbicara banyak dalil atau berbicara seakan-akan saya agar dianggap ulama, ustadz. Tidak. Orang berbicara itu harus pada tempatnya, harus pada posisinya. Satu hal permasalahan di Indonesia saat ini sampai sekarang, karena banyaknya orang-orang yang sebenarnya dia belum layak bergelar ustadz atau ulama, tapi dia dengan entengnya merasa dirinya ulama, lalu tampil di mimbar. Itu yang jadi masalah. Kalau saya lebih kepada logika geopolitiknya saja. Ada juga orang yang merasa ustadz, kan ada kan kejadian kan, lalu dia akhirnya apa? Meniduri santrinya, menggauli santrinya, bahkan apa katanya, menikah siri tanpa wali. Itu ada yang begitu, katanya mengamalkan salah satu mazhab, padahal itu salah sesungguhnya. Negara ini udah negara kesepakatan, kesepakatannya ada KUA, udah dibuat seperti itu, makanya harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, yang dibuat oleh para leluhur kita, para pendahulu kita. Kemarin yang terjadi itu apa? Ada kan begitu? Yang simpatisan ormas yang kemarin dibubarkan itu yang akhirnya terbukti dia salah. Itu karena apa? Dia bisa membaca ayat tapi dia belum layak jadi kiai, dia belum layak jadi ustadz. Akhirnya terjadi seperti itu. Ini dia part 3-nya dari Gus Najih. Perjuangannya jelas. Kok ada gitu orang berjuang Islam tapi yang memfasilitasi itu orang-orang kafir. Ini kan aneh ya. Nah itu, ini yang harusnya kita semua itu paham lah masalah begitu. Termasuk 212, Pak. 212 itu dari mana coba pendanaannya? 212 itu waktu peristiwa 212, uang itu besar masuk dari Singapura, bukan dari mana-mana. Dari Singapura. Udahlah, intinya itu ya, bahwa banyak. Termasuk kalau lihat Haikal Hasan, pengikutnya kok bisa banyak begini ya. Padahal dulu kuliahnya tuh di Israel, nggak pernah belajar agama, gitu. Nggak pernah pesantren, nggak pernah di madrasah. Kuliahnya kan di Israel, gurunya namanya Profesor Moshe Sharon. Kok di Indonesia tuh nyeramai kiai-kiai gitu loh. Kayak Felix Xiao, orang yang baru masuk Islam, kok bisa nyeramai kiai-kiai, pentingnya khilafah, ini semua kafir, kok bisa gitu ya. Yang belajar dari kecil, belajar agama, itu bisa dikafir-kafirkan, bisa diceramai sama orang yang baru kenal Islam. Sampai
ada yang bikin analisis, jangan-jangan Felix ini penjelmaan Sunuk Hurgunya yang baru gitu gitu ya. Antek-antek begini ini kan aneh gitu. Jadi saya kira itu intinya ya, semua kelompok radikal teror yang ada hari ini genealoginya sampai ke NII, dan kita ini sebagai umat Islam ya harus ngerti, ikut suatu gerakan harus tahu gerakan ini siapa yang memainkan gitu. Jangan hanya ikut-ikutan atas nama jihad membunuh umat sesama muslim, membunuhi para ulama, mengebomi tempat-tempat masjid, tempat pengajian dan seterusnya. Diberikan doktrinasi tentang pemahaman jihad dan perjuangan Islam yang keliru. Ini saya kira tugas kita semua, tugas sejarah kita semua untuk meluruskan hal-hal seperti ini ya, agar supaya tidak ada lagi masyarakat kita ini yang ikut-ikutan dengan gerakan-gerakan semacam ini. Dari saya itu sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak setting. Tak setting ya. Oke, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, kalau tadi sudah dijelaskan dari perspektif sejarah, bagaimana pandangan Gus Najih untuk mengakhiri, paling tidak memutus rangkaian ekstremisme yang ada di Indonesia ini? Kalau kita melihat bahwa kenyataannya selalu ada berubah-berubah namanya, dan secara genealogis selalu ada. Satu, bagaimana cara kita menghadapinya selain tidak ikut dan tetap dengan kritis untuk melihat suatu fenomena. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melihat ada beberapa analisis juga yang menyebutkan sekarang aksi teror atau ekstremisme itu bisa berjalan dengan sendirinya karena mengakses apapun informasi secara mudah, dan biasa disebut sebagai lone wolf ya, serigala penyendiri. Nah, itu masih berkaitan. Dan yang terakhir, ini kalau kita melihat bahwa secara genealogis, kalau dalam khazanah peradaban Islam ini kan kita mengenalnya dengan Khawarij ya Gus ya. Dan kalau kita melihat ada beberapa ulasan analisis ilmiah, salah satu sempalan dari Khawarij itu sekarang ada, tapi secara tampilan justru tampilannya moderat, yang disebut sebagai Ibadiyah, yang di Oman, Kesultanan Oman. Nah, bagaimana respon Gus Najih dengan keadaannya seperti itu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, saya lebih panggil Ustadz ya, karena guru saya sejak dari UINSA, jadi saya panggil Ustadz saja. Langsung Ustadz, kemarin saya juga mengikuti tentang ya, kajian dari Kiai Syukron Ma'mun. Beliau membahas tentang Syiah. Dari isi ceramah beliau, dengan sesepuh beliau masih semangat ya untuk membahas ekstremisme di Indonesia. Tetapi nyambung juga dengan pertanyaan Mas Zainal nanti. Tetapi ada semacam yang disampaikan oleh Kiai Syukron Ma'mun seperti apa ya? Itu menyebutkan pesimisme ya mungkin. Karena pesimismenya itu beliau menyebutkan Syiah itu tetap disampaikan gitu, ataupun ekstremisme itu tetap disampaikan melalui sekolah-sekolah ya, TK dan seterusnya, itu sedang dibentuk gitu. Nah, itu bagaimana kita untuk mengakhiri itu ya. Yang pertama untuk mengakhiri itu. Dan saya juga sampai sekarang misalnya HTI ya, saya ketepatan pernah membersamai orang HTI belajar kitabnya HTI gitu. Itu saya mengajar itu, dan ketika saya lihat story WA-nya itu HTI masih waktu itu ada apa ya, mungkin konferensinya itu di Bandung masih ada tuh acaranya, walaupun acaranya kalau nggak salah itu di Bandung, tapi kurang tahu tepatnya di mana, tapi itu dibikin story gitu. Dan beliau memang benar apa yang disampaikan Gus Najih, memang latar belakangnya bukan pesantren dan seterusnya, malah sekolah Kristen gitu.
dan seterusnya. Nah itu gimana nih langkah kita gitu, langkah kita untuk menghentikan ini, karena ketika misalnya nih ketika HTI dibubarkan sepertinya belum jawaban gitu. HTI dibubarkan sepertinya belum jawaban. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Zainal Abidin dan Mas Karimullah. Mungkin bisa langsung dijawab sama Ustadz Najih ya, karena ya benar beliau juga guru saya. Tapi karena di sini saya mainnya Gus. Dari awal saya udah Ustadz. Itu mungkin bisa langsung dijawab saja ya Ustadz. Ini orang-orang yang mengikuti saya kemanapun. Dulu di Surabaya ikut saya, di Jakarta ketemu lagi, di Jakarta ketemu lagi. Mas Caka ini dulu di Surabaya, saya ke Jakarta, ikut ke Jakarta. Ini ada Mbak Azmi, Mas Karim dulu juga mahasiswa saya ke Jakarta juga. Mengikut setia ini. Baik. Kalau Mas Karim tuh dulu saya ingat ya waktu di kampus. Mas Karim ini saya seneng karena relatif kritis. Waktu itu Mas Karim ini masih menjadi pendukung 212. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih apa nggak tahu. Ini kan soal ijtihad politik aja ya. Soal ijtihad. Baik, yang pertama soal memutus ekstremisme. Ada beberapa hal sebetulnya yang memang penanganan ekstremisme ini harus dari hulu ke hilir, harus komprehensif. Karena apa? Karena ekstremisme itu adalah mata rantai. Mata rantai orang tidak menjadi radikal secara tiba-tiba, tapi ada proses yang menyertai itu. Makanya perlu komprehensif penanganannya dari hulu ke hilir. Kalau hanya penanganan dari hilir saja, maksudnya hilir itu begini. Penanganan radikalisme tapi hanya dengan penegakan hukum, hanya polisi yang kerja, nangkep, nggak akan selesai Pak. Tentara yang kerja, nggak akan selesai. Selama ideologinya masih ada, maka akan terus bermunculan orang-orang yang menjadi teroris baru. Sampai kapanpun kalau ideologinya tidak dilawan, ya akan terus. Pabriknya nggak ditutup, dia akan terus produksi terus. Karena itu yang pertama, mestinya pemerintah ini memperkuat aturan regulasi penanganan ekstremisme. Sekarang ini yang bisa ditindak secara hukum itu hanya yang sudah melakukan tindakan teror ataupun masuk ke jaringan teror. Tapi kalau selama belum, maka tidak bisa ditindak. Contoh misalnya, ada orang teriak, mari dirikan khilafah. Meskipun itu dilakukan di dalam kantor polisi, nggak akan bisa ditangkap. Makanya HTI itu masih terus propaganda terus. Harus mendirikan khilafah, harus mendirikan khilafah. Dan itu tidak pernah berhenti propaganda seperti itu. Dan itu tidak melanggar hukum Indonesia. Maksudnya tidak dianggap melanggar hukum. Ya. Nah, karena itu persoalan harus ditangani dari hulu ke hilir, hukumnya harus diperkuat, harus diputus juga kaderisasinya, karena selama ini di negara kita ini pesantren-pesantren radikal itu masih banyak, dan itu terus mengkader pelaku-pelaku baru. Nggak usah jauh-jauh Pak, Lipia Jakarta, nggak usah sampai ke yang di luar Jawa. Lipia itu lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab ya, yang ada di Warung Buncit itu. Dari satu lembaga Libya itu tidak kurang 30 pelaku teror lahir dari situ. Dan itu pimpinan-pimpinannya. Contoh Abu Bakar Bashir lulusan situ. Aman Abdurrahman, Amir Jade lulusan Libya. Ja'far Umar Tholib lulusan Libya. Sampai Rizik Syihab itu lulusan Libya. Itu Wahabi Pak. Dan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar lembaganya itu. Bahkan membuka cabang di beberapa tempat, termasuk di Makassar, di Surabaya, di Medan. Itu ada cabangnya Libya.
Nah, kalau kaderisasinya tidak diputus, maka ya pelaku-pelaku baru akan terus bermunculan. Lalu kemudian saluran infrastruktur propagandanya. Sekarang ini kan orang baca medsos. Tadi Mas Jenal nyebut lone wolf. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena memang pemerintah tidak pernah serius menangani berkembangnya konten-konten radikal yang ada di internet. Saya pernah nemu tahun 2016 anak usia SD di Sukabumi, Jawa Barat. Anak usia SD, dari catatan komunikasinya di media sosial itu mencurigakan. Akhirnya diperiksa. Ternyata apa? Ternyata anak ini usia SD, masih usia 8 atau 9 tahun, masih kecil sekali. Dia sudah merakit bom di dalam kamarnya. Orang tuanya tidak tahu menahu, Pak. Orang tuanya nelayan, orang bodoh, orang nggak ngerti internet. Tapi anaknya melek internet. Anak kecil ini sudah ngerakit bom. Orang tuanya kaget, orang tua nggak ngerti apa-apa. Nah, pas lagi sekolah, kamarnya ini dimasuki. Dan kemudian dilihat buku-buku anak ini. Apa yang terjadi? Di buku itu sudah ada daftar nama teman-temannya yang akan dijadikan target sebagai tauhid. Coba bayangkan, anak usia SD sudah melakukan itu. Kenapa? Karena pemerintah nggak pernah serius nangani konten radikal yang ada di internet. Yang namanya materi-materi yang menjadi pelatihan, yang menjadi bahan untuk pelatihan kelompok teror, itu kita semua bisa download dengan bebas di internet. Saya kenapa memastikan itu? Karena saya dulu penelitian tesis, penelitian disertasi saya tentang itu. Dan saya bisa download semua kitab-kitab itu. Bahkan ada yang tutorial yang sangat simpel sekali. Judulnya itu adalah How Make the Bomb in Your Mother's Kitchen. Bagaimana bikin bom di dapur ibumu. Simpel banget tutorialnya. Itu tutorial bikin bom, ada di internet. Nah, ini yang kenapa melahirkan lone wolf baru. Termasuk yang kemarin terakhir ditangkap, yang namanya Dananjaya, karyawan KAI, itu murni dari media sosial. Dan dia punya beberapa, jadi admin di beberapa grup Telegram, Facebook, kayak gitu. Nah, ini dulu rekrutmen ISIS yang ada di Suriah itu alumni Fakultas Tarbiyah UIN Ciputat. Sampai hari ini ya. Kalau UIN ini lengkap, pelaku terornya sudah lengkap. Kalau di UIN Ciputat itu yang jurusan sejarah ada, yang tarbiyah ada, yang syariah ada, yang usuluddin ada, lengkap. Itu bom kedutaan Australia itu melibatkan anak UIN itu. Dan beberapa yang lain. Intinya ya memang harus menyeluruh ya, penanganan ini harus menyeluruh. Karena sekarang nggak butuh kajian-kajian di pesantren. Orang di internet aja baca-baca sudah bisa kena. Bahkan sekarang ini dari mulai baiatnya sampai pelaksanaannya itu dilaksanakan di media sosial. Rekrutmen di media sosial, baiat di media sosial, ideologisasi di medsos, di internet. Nah gitu. Kalau terkait dengan Khawarij zaman sekarang, maksudnya era 21, itu siapa? Kalau menurut Turki Utsmani, Khawarij sekarang tuh ya Salafi Wahabi itu. Kenapa? Dan itu disebut di dalam dokumen Turki Utsmani sebelum dibubarkan, bahwa Khawarij hadza zaman tuh ya Wahabiyun itu, Salafi Wahabi itu Khawarij di zaman ini. Menurut Turki Utsmani zaman itu, dan menurut banyak ulama seperti Syekh Zaini Dahlan dan lain-lain. Dan semua orang yang pelaku, maksudnya teror yang ada di Indonesia, itu semuanya menganut Salafi Wahabi. Setiap kali ada penangkapan, selalu yang ditemukan adalah buku-buku Salafi Wahabi. Termasuk yang terakhir ditangkap, yang karyawan KAI ini,
Di rumahnya isinya buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi. Di antaranya adalah 10 pembatal keislaman, buku Nawaqidul Islam itu, atau Abatilul Islam. Itu Khawarij zaman sekarang itu ya Salafi Wahabi itu. Kalau Ibadiyah sudah berbeda. Secara genealogis saja mungkin, tapi secara ideologis enggak mungkin. Nah, yang terakhir tadi soal Syiah. Apakah Syiah itu bisa berbahaya? Bisa. Kalau tentu saja kalau dia tidak punya loyalitas terhadap NKRI, tapi lebih loyal kepada wilayatul faqihnya, itu, kepada imamnya. Kecuali ya kalau memang Syiah tapi loyal terhadap NKRI. Artinya tetap ada bahaya-bahaya tertentu. Di beberapa negara Syiah itu ditakuti betul. Kenapa? Karena semangat revolusinya itu. Semangat revolusinya itu yang membuat banyak negara itu takut ya dengan perkembangan Syiah. Ini dari segi keamanan ya. Kalau dari segi ideologi ya lebih banyak lagi yang tak khawatir dengan perkembangan Syiah yang ada di Indonesia itu. Syiah ini kan ada Abi, ada Ijabi, tapi saya lihat di beberapa daerah Syiah ini selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Contohnya di Madura, contohnya lagi di Solo, contohnya lagi di NTB dan di beberapa tempat yang lain. Itu. Nah, kalau soal yang kemudian yang terakhir soal mahasiswa sekolah Kristen yang ternyata gabung dengan HTI, ya itu juga bukan barang baru sebetulnya. Ya, imam besarnya FPI itu kan sekolahnya sekolah Kristen, nggak pernah pesantren, nggak pernah di madrasah, sekolahnya di sekolah Betel ya, di Petamburan. Itu. Nah, justru orang-orang yang semangat beragamanya tinggi, tidak disertai dengan ilmu, nah ini yang memang berbahaya saya kira itu. Tapi kita harus optimis bahwa perjuangan-perjuangan semacam ini, selama yang diperjuangkan adalah perkara yang hak, ya insya Allah pasti diberi kemenangan, saya yakin itu. Selama yang diperjuangkan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi sawadul a'zam. Nabi kan perintahnya alaikum bisawadil a'zam, ikuti yang mayoritas. Yang mayoritas itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang hak itu pasti menang saya kira. Ahlussunnah wal Jamaah itu ngadepi tantangan dari zaman dulu ya banyak. Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan banyak yang lain, aliran-aliran yang lain. Kemana aliran-aliran itu hari ini? Banyak yang sudah hilang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini terjaga sampai dengan sekarang. Kayak kita selama kita memperjuangkan kebenaran ya kita optimis. Bahwa pernah kecolongan 212, 411 dan lain-lain, ada beberapa bom dan seterusnya, Salafi kok menjadi marak seperti ini, itu saya kira soal waktu saja. Tapi cepat atau lambat yang bisa bertahan adalah mestinya yang hak, yang diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita. Saya kira itu saja, mungkin cukup ya. Sudah jam 12 ini waktunya. Gak usah lagi. Ada satu pertanyaan. Apa ini? Terima kasih. Ini menyambung ke pertanyaan yang online. Ada satu pertanyaan di sini saya bacakan. Nilfilah dan Nilfisabilillah. Gus tanya, Ustadz Wahabi seperti Ustadz Khalid, Ustadz Reza Basalamah, apakah bisa disebut Wahabi moderat? Kemudian bagaimana menurut antum Gus fenomena Ustadz Wahabi tersebut? Ya, sebetulnya nggak ada Wahabi moderat itu. Tapi Wahabi itu ada beberapa klasifikasi memang. Ada Wahabi yang mainstream. Saya nyebut mainstream aja, seperti Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Ada Wahabi yang politis inkonstitusional. Seperti orang-orang Wahabi yang melawan hukum. Ada orang-orang Wahabi yang konstitusional. Wahabi konstitusional itu siapa? Ikhwanul Muslimin. PKS itu melanggar hukum nggak di Indonesia? Nggak melanggar hukum, tapi Wahabi. Yang irhabi, salafi irhabi. Orang barat keliru menyebut salafi jihadi. Kalau saya nggak pas dengan istilah salafi jihadi. Karena kalau jihad itu kan sebenarnya jihad itu baik.
hanya dipersimpangkan maknanya, kemudian menjadi begitu buruk maknanya. Tapi jihad itu kan sebenarnya kebaikan. Kalau definisinya ulama, jihad itu apa? Jihad adalah setiap kerja keras untuk mewujudkan kebaikan. Itu kan jihad. Gitu. Nah, makanya saya nggak nyebut salafi jihadi, tapi salafi irhabi. Salafi irhabi itu siapa? ISIS, salafi irhabi. Anda baca buku-buku pelatihannya ISIS, semua karangannya Muhammad bin Abdul Wahab. Buku-buku kelompok-kelompok teroris itu banyakkan adalah buku-buku yang memang diadopsi dari pendiri salafi wahabi. Kalau yang 1, 2, 3 mungkin udah tahu semua bahayanya. Yang terakhir tadi ada yang nyebut salafi moderat. Nggak ada yang moderat, Pak. Kenapa? Semoderat-moderatnya salafi masih memusyrikkan kelompok lain, masih membid'ahkan umat Islam yang lain, masih mengkafirkan umat yang lain. Jadi menurut saya nggak ada salafi moderat tuh nggak ada. Hanya bahayanya lebih kecil gitu saja. Tapi apakah tidak berbahaya? Berbahaya. Kenapa? Beberapa orang pelaku teror itu terilhami juga dari mereka. Seperti pelaku bom Surabaya itu pendengar setianya Syafiq Basalamah loh. Yang ngebom di Polres Cirebon, pendengar setia radio As-Sunnah, radionya Wahabi. Yang orang Singapura yang ditangkap, pendengar setia radio Hang FM, radio Salafi Wahabi yang disiarkan dari Batam. Itu model-model pendengarnya Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah juga. Dan karena kan ini tahapan, awalnya membid'ahkan, tahapan berikutnya menyesatkan. Ini sesat ini bid'ah ini. Tahapan berikutnya memusyrikkan. Tahapan berikutnya mengkafirkan. Apakah akan berhenti di situ? Enggak. Kalau sudah didoktrin kebencian terhadap orang lain, lama-lama juga mubarin maulid. Kalau ada orang kok terus-terusan menyelenggarakan sedekah bumi, gatel lama-lama. Dibom aja ini sedekah bumi nih. Nah, misalnya begitu. Orang maulid, orang ziarah kubur, ini kok nyembah kuburan ini, gimana? Dibom kuburan-kuburan itu. Nah, ini kenapa nggak ada salafi yang moderat? Jadi ya, salafi itu ya fitnah akhir zaman sebetulnya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi. Kan Nabi pesan, iyyakum wal ghulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhilah ekstremisme beragama. Karena ekstremisme beragama sudah menghancurkan umat sebelum kalian. Nabi itu nggak mungkin ingetin kalau barangnya nggak ada. Makanya barangnya ada. Sekarang kebetulan zaman kita ini ya salafi wahabi itu sebagai khawarij baru. Itu aja.